Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Arif Irwan Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, dipersilahkan di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak dipungut biaya alias gratis agar teman-teman semua tidak ketinggalan tentang video-video saya berikutnya. Dalam video kali ini kita kembali ke kebun buah naga yang pertama ya guys. Untuk sementara kita tinggalkan dulu kebun buah naga yang baru itu ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berjalan-jalan, berkeliling-keliling di sepanjang kebun untuk melihat dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada kebun buah naga ini. Seperti biasanya, perawatan harus tetap berjalan ya teman-teman. Seperti kebersihannya harus tetap dijaga. Jadwal pemupukan harus tetap konsisten, dan penyiraman jika tidak ada turun hujan maka penyiraman harus dilakukan. Apalagi seperti saat sekarang ini yang mana bunganya lagi banyak. Jika tidak dilakukan penyiraman dan kebutuhan air pada pohon buah naga tidak tercukupi, maka dikhawatirkan bunga-bunga tadi akan rontok. Di samping kita melakukan penyiraman, selanjutnya penyemprotan racun hama atau pestisida pada pohon buah naga kita ini juga harus diperhatikan. Oh ya guys, kebetulan pada hari ini orang-orang lagi melakukan penyemprotan racun hama atau pestisida. Jadi kita bisa melihat orang yang lagi melakukan penyemprotan pestisida tersebut kepada pohon buah naga agar pohon buah naga tetap sehat dan terhindar dari hama, virus, dan penyakit lainnya. Sebelum melakukan penyemprotan pestisida tersebut, kita harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Waktu penyemprotan pestisida yang paling tepat adalah pada pagi hari antara pukul 7 sampai dengan 10 pagi, dan pada sore hari antara pukul 15.00 sampai dengan 18.00. Untuk pestisida itu sendiri sangat dikenal di kalangan petani karena sering dibutuhkan untuk membantu mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Tujuan penggunaan pestisida adalah menurunkan populasi hama di lahan pertanian atau di lahan perkebunan, menghentikan serangan penyakit,
dan mengendalikan gulma yang bisa merugikan secara ekonomi karena hasil panen yang didapatkan tidak optimal, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Memberikan pestisida harus mengikuti kaedah dan anjuran yang disarankan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Ada beberapa cara untuk memberikan pestisida yang baik dan benar. Satu, digunakan secara legal. Penggunaan pestisida juga harus memperhatikan hukum agar penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Adanya hukum yang membatasi penggunaan pestisida berguna untuk mencegah kerusakan yang terjadi akibat penggunaan pestisida yang sembarangan. Digunakan secara benar. Penggunaan pestisida harus sesuai dengan rekomendasi sudah diberikan oleh lembaga yang berwenang. Penggunaannya juga harus memenuhi syarat-syarat teknik yang sesuai dengan metode aplikasi yang digunakan. Tiga, digunakan dengan bijaksana. Pestisida yang digunakan harus sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mengendalikan hama dan penyakit. Penggunaan pestisida yang bijaksana harus lebih mengedepankan keselamatan lingkungan sekitarnya. 4. Teknik pemberian pestisida. Pemberian pestisida dapat dilakukan melalui penyemprotan, penaburan, pengembusan, pencelupan, dan penyiraman. Penyemprotan pestisida yang tepat pada tanaman bertujuan agar penggunaannya tepat sasaran dan menghindari penggunaan pestisida yang sia-sia. Melakukan penyemprotan dengan cara dan teknik yang tepat akan menghindari atau setidaknya meminimalisir kerugian seperti pemborosan, keracunan pada tanaman, dan mencegah timbulnya sifat resistan hama terhadap pestisida. Untuk lebih jelasnya lagi, bacalah petunjuk yang tertera pada kemasan pestisida secara seksama sebelum menggunakannya. Gunakanlah dosis sesuai anjuran, jangan melebihi atau mengurangi, agar tanaman tidak keracunan dan ekosistem lingkungan sekitarnya tidak terganggu. Dengan menjaga ekosistem alam dan lingkungan sekitar tetap sehat, secara tidak langsung
kebun kita akan berkembang dengan baik dan tentunya akan memproduksi hasil panen yang maksimal. Sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Insya Allah jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.